Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini semuanya untuk anak-anak kelas 4A? Mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat. Amin. Untuk mulai kegiatan pagi hari ini, jangan lupa kita harus diawali dengan berdoa, ya, supaya kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Ini ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini ada macam-macam bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam yang hadir dalam bentuk-bentuk yang tentunya memiliki karakteristiknya tersendiri. Sebagai warga Indonesia, kita patut berbangga dengan kekayaan budaya yang kita miliki. Dan tugas kita sebagai pelajar adalah melestarikan budaya kita agar tidak hilang atau bahkan direbut oleh negara lain. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor geografis. Setiap daerah yang berbeda-beda, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya keberagaman kebudayaan. Di Indonesia, di mana kebudayaan masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, ya, karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Lalu sebagai rakyat Indonesia sudah kenalkah kamu dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia? Ya, berikut Bapak akan menyampaikan beberapa macam bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur yang mana biasanya memiliki ciri khas khusus sesuai dengan daerahnya, bentuk kebudayaannya. Yang satu ini adalah salah satu budaya yang patut kita banggakan. Keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia ini tidak hanya memiliki turis lokal, melainkan turis asing juga. Hal ini karena keunikan dari budaya yang satu ini memang memiliki nilai yang diperhitungkan. Nah, jadi rumah adat ini adalah ciri khas rumah daerah masing-masing, ya. Contoh ini seperti rumah Gadang, ya, dari Padang. Lalu di sini ada suku bangsa di Indonesia. Nah, ada suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku Badul, suku Minangkabau, suku Madura, suku Bugis, suku Toraja, suku Ambon, suku Sasak, suku Aceh, suku Asmat, dan suku Bone. Nah, di samping ini ada gambar. Ini adalah merupakan pakaian adat dari daerah masing-masing, ya. Kalau dari Jawa Barat ada pakaian adatnya itu apa namanya, kebaya, ya. Dari daerah Sumatera, dari daerah Kalimantan itu baju adatnya beda-beda. Jadi memiliki ciri khas khusus daerah masing-masing. Nah, di negara kita terdapat bermacam-macam suku bangsa. Selain terdapat berbagai macam suku bangsa, Indonesia juga terdapat bermacam kebudayaan dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati berbagai suku bangsa. Nah, bagaimana cara menghormati berbagai macam suku bangsa? Nah, kita harus saling menghargai antara budaya satu dengan budaya yang lain. Tidak boleh saling mengejek, ya. Harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu adalah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, ya. Selanjutnya ada di halaman berikutnya. Nah,
Ini adalah tentang keberagaman budaya di Indonesia, pakaian adat dan rumah adat. Ini pakaian adat, ini rumah adatnya, ya. Ada selanjutnya bagaimana cara menghargainya. Nah, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, yaitu kita harus bisa menjaga dan bisa menghargai kebudayaan kita ini sesuai dengan bunyi pada lambang Garuda kita. Apa bunyinya? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi mau hitam kulitnya, mau putih, mau kuning, kita tetap satu Indonesia. Nggak boleh berantem, nggak boleh saling ejek, nggak boleh saling hina, nggak boleh saling bully. Jadi tetap sama. Begitupun juga dengan kebudayaan. Mau bajunya jelek, bajunya bagus, bajunya terbuat dari apa, baju adatnya itu tetap sama, harus kita hargai. Ya, kalau tidak begitu itu namanya bukan Indonesia. Oke. Nah, jadi Indonesia ini berbagai macam suku bangsa dan pakaian adat. Nah, di sini ada sebuah video. Ini oke, baik. Di sini ada sebuah tampilan video tentang jenis-jenis senjata tradisional yang dimiliki oleh negara kita, ya. Senjata tradisional, ada alat musik, ya. Bapak akan memutarkan video atau tayangan tentang alat musik tradisional. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik, itu beberapa video tampilan tentang alat-alat musik dari berbagai macam provinsi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bermacam senjata tradisional khas Indonesia. Rencong, senjata tradisional Aceh, ada golok, senjata tradisional Betawi, keris, senjata tradisional Jawa, badik, ini merupakan senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi. Cerulit, ya, senjata tradisional yang merupakan berasal dari Madura. Oke, selanjutnya. Nah, ya, di sini kita langsung masuk ke pembelajaran IPA. Karena hari ini tema satu ini IPS, IPA sama bahasa Indonesia. Nah, sekarang IPA-nya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bunyi dan sifatnya, ya. Ada bunyi merambat. Nah, memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat terjadi lewat medium baik padat, cair atau gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruangan hampa. Ini contoh bunyi. Bunyi merambat lurus, ya. Contoh kalau kita memukul kaleng atau memukul benda itu pasti ada bunyinya, ya. Nah, ini adalah contoh gambar dia sedang melakukan uji coba bunyi, ya, bunyi. Nah, di sini bunyi dapat dibiaskan, bunyi dapat dipantulkan, ya. Ada 3 sifat bunyi. Bunyi merambat dengan lurus, bunyi merambat, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi dapat dipantulkan, ya.
Nah, kita lihat video ini. Menyerap bunyi. Cara kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Oke, itu adalah sedikit tentang bunyi ya. Video tentang bunyi. Nah, jadi banyak macam-macam bunyinya. Ya, kita memukul benda pasti ada bunyi. Nah, di sini kita akan membahas bahasa Indonesianya tentang langkah menemukan ide pokok dalam paragraf. Ya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, di sini dijelaskan, ide pokok adalah atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya. Nah, kenapa hanya ada satu ide pokok? Kalimat yang lainnya adalah sebagai pengembang atau pengurai atau pelengkap. Ya, di sini ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Ya, yang pertama, kamu harus baca seluruh paragraf dengan cermat. Misalkan paragraf itu ada berapa? Ada 5. Jadi kita harus baca dulu semua untuk mengetahui di mana letak ide pokok paragrafnya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, di sini cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi kita harus memahami benar-benar kalimatnya. Kalimatnya apakah kalimat umum ataukah kalimat khusus? Apakah dia bisa dikembangkan kembali kalimatnya? Ya. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Tanpa kita membaca nggak bakalan tahu di mana letak ide pokoknya. Tandai ide pokok setiap paragraf. Nah, boleh ditandai itu di garis bawahi pakai pensil atau pakai stabilo atau pakai pulpen ya. Nah, yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Jadi ditandai semua. Ya. Nah, di sini ada contoh paragraf. Ya, pada paragraf di samping ide pokoknya adalah pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, di sini ada contoh nih. Coba perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja tetap mendapatkan gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Nah, di sini kita sudah membaca, ini adalah contoh paragraf ya. Nah, yang dibicarakan di dalam paragraf ini adalah tentang orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, untuk kalimat selanjutnya ini adalah sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap. Jadi nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh ide pokok yang lain. Nah, di sini ada jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 4 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf kombinatif, dan paragraf tanpa kalimat utama. Nah, paragraf deduktif ini ada di awal. Kalimat deduktif, induktif, paragraf kombinatif ini ada kombinasi gabungan ya. Paragrafnya. Baik anak-anak, itu saja penjelasannya. Simak
videonya dan dipahami ya. Terima kasih.